Alhamdulillah hadratal kiramu para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada Habib Ali bin Muhammad Bahasim, Habib Abu Bakar bin Mustafa Asagab, dan kepada habaib yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan aliran rahmat dari Allah berkat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayang berkat mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karunia rahmat yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama duduk di majelis ilmu. Allah berikan kepada kita mata, telinga, mulut, hidung, kaki, dan tangan. Namun semuanya itu pada malam hari ini menjadi saksi bahwa kita bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan Allah dengan hadir di majelis ilmu ini. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi banyak-banyak bersyukur lawan Allah atas sebuah nikmat yang besar, yang mungkin nikmat ini Allah berikan kepada kita, tapi tidak Allah berikan kepada orang lain. Mungkin malam ini yang belum pernah misalnya duduk di majelis ilmu, malam ini duduk, mungkin itu sebuah rezeki besar yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang besar yang Allah berikan kepada kita. Pahalanya ganal pahalanya. Ribuan tahun kita beribadah, anta taqatta irban, tangan kita mungkin terpotong-potong, kaki kita mungkin terpotong-potong karena lamanya ibadah kepada Allah. Itu jauh lebih besar duduk di majelis ilmu daripada itu tadi. Jadi ganal pahalanya. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah. Sekarang masuk di mana? Zuhud, ya kan? Zuhud ya. Zuhud. Sampai di mana semalam zuhud? Masih di pembahasan di atas duluan. Masih pertama lah. Hakikatul zuhud adalah keluarnya hubbud dunya, mengeluarkan cinta dunia yang ada di dalam hati dari hati. Maka bagi orang zuhud tiada pernah berduka. Orang zuhud tidak pernah sedih atas perkara dunia dan tiada rasa jinak himung hatinya. Jinak itu himung, gembira. Dan tiada rasa gembira hatinya dengan nikmat dunia yang datang padanya, karena hatinya sudah ta'alluq kepada Allah yang memperlakukannya dan Rasulullah yang diikutinya dan akhirat yang ditujunya. Jadi orang zuhud dapat harta banyak kada himung, hartanya hilang kadang merasa kerugian. Itu orang zuhud. Jadi ketika kita ditanya apakah kita ini sudah termasuk ahli zuhud di dalam agama, lihat keadaan kita. Ketika kita merasa sedih kehilangan harta dan merasa gembira dengan datangnya harta duniawi, berarti kita belum termasuk orang yang ahli zuhud. Mereka ahli zuhud ketika hilang harta dunia biasa-biasa aja, tidak merasakan kesedihan dan juga kadang merasakan sakit. Ketika datang harta duniawi, harta yang berlimpah ruah, rezeki yang banyak, hatinya tidak menambah kegembiraan di dalam hatinya karena harta duniawi. Yang membuatnya gembira adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuatnya gembira adalah Rasul sebagai ikutannya. Yang membuatnya gembira adalah akhirat sebuah tujuannya. Itu yang membuat orang ahli zuhud gembira. Maka bila ini zuhud ini langsung masuk kepada firman Allah Ta'ala. Apa firmannya? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Hanya saja wali-wali Allah yang tidak merasakan kesedihan di dalam hatinya. Jadi orang yang zuhud itu bisa dikatakan salah satu tanda-tanda kewalian bagi manusia. Hati-hati biar
lihat di hati kita masing-masing. Bila ada ini kehilangan, ada sedih, kedatangan harta tidak membuatnya gembira berlebihan. Mungkin dia bergembira karena ada harta. Gembira karena apa? Karena dia berpikir, alhamdulillah aku dapat rezeki, aku bisa bersedekah. Karena tujuannya akhirat. Alhamdulillah aku dapat uang, aku bisa bersedekah. Alhamdulillah aku dapat harta, aku bisa bersedekah. Karena ini gembiranya bukan karena gembira dapat duit, tapi gembira dapat duit untuk akhirat. Tujuannya akhirat itu termasuk aja. Itu kada termasuk gembira hubud dunia, kada termasuk karena cinta dunia. Makanya mudah-mudahan berkah berada. Mudah-mudahan kita berada diampuni Tuhan dosa-dosa kita. Kita ini banyak salah lawan Allah. Banyak salah lawan Allah. Baik salah di dunia ataupun salah yang lainnya. Hati pun bergerak maksiat rancak kita ini. Bermaksiat ini juga rancak. Tapi ahli maksiat janganlah dipandang dengan kemaksiatannya. Hanya satu istighfar yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mampu membuatnya diampuni oleh Allah. Jadi hati masing-masing aja kita bahasa kita tuh gaduhi diri seorang aja. Koreng seorang aja yang diperiksa. Jangan tapi menggaduhi hati orang lain, jangan sekali-kali. Ya banyak punya ampun orang aja yang diperiksa. Ya kan? Ampun orang aja yang digaduhi, ampun kita ada. Padahal Allah Ta'ala berjanji, ya ibna Adam, in da'autani wa rajautani laqad kafartu laka wala ubali. Wahai anak manusia, artinya siapa? Anak Adam, kita kan? Hai manusia, jika engkau datang kepadaku dan memohon kepadaku dan engkau berharap kepadaku, qad ghafartu laka, aku ampuni dosa-dosamu, wala ubali, aku kada peduli. Anak banyak, anak sedikit, anak segudang, anak selangit, bahkan apabila dosamu itu memenuhi bumi dan dosamu itu memenuhi langit dan dosamu itu memenuhi alam semesta, ketika engkau datang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu, wala ubali. Allah tidak peduli dosa besar kecilnya, ketika kita datang Allah mengampuninya. Jadi melihat orang berdosa, awalnya kita tersangka ada baiknya. Hari ini mata kita melihat itu ahli maksiat, tapi belum tentu besok dia ahli maksiat. Dia datang dengan Allah atas penyesalannya, dia datang dengan Allah atas pengampunannya, dia datang kepada Allah dengan pengharapannya. Allah mengatakan, qad ghafartu laka wala ubali, aku mengampuni ikan, aku kada peduli dosa ikan gana halusnya. Besok bertamu masih aja hati kita berpikiran ahli maksiat semacam ya. Kalau kita berdosa bertambah, semalam kita bisa bermaksiat, semalam kita bisa bermaksiat. Hari ini belum tentu. Hari ini kita ahli maksiat, besok jangan disangka kita ahli maksiat. Ketika kita datang dengan Allah dengan 1000 penyesalan, segudang harapan, Allah pun datang dengan 1000 ampunan dan segudang pemberian. Hebat kalau Allah. Apa yang kita apa jadi alasan kita memandang orang bermaksiat itu apa? Tidak ada alasannya. Punya kita hendak belajar membersihi hati gitu. Semua orang hendak dilihat ahli maksiatnya, semua ada maksiat. Cuma ditutupi Tuhan. Tapi mereka pasti merasa bahwa mereka ahli maksiat. Ya kan? Orang yang berisi hati nurani, ketika dia setelah bermaksiat pasti ada penyesalan. Itu berisi hati nurani, itu manusia. Penyesalan inilah yang dikatakan awalut thoriqu ila taubati. Penyesalan inilah adalah satu jalan pertama ini untuk bertobat kepada Allah. Penyesalannya itu sudah berpahala. Hari ininya bermaksiat, tuntung melakukan maksiat, ada penyesalan. Penyesalannya itu sudah mampu menutupi dosa tadinya lakukan. Padahal kan saking hebatnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pian hari ini maksiat nah. Mbah tuntung bermaksiat, hati menyesal. La ilaha illallah, ya Allah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rahim. Bermaksiat wala ulun, berdosa ulun lawan pian. Ulun telah melakukan dosa lawan pian. Penyesalan pian itu tadi pahalanya mampu menutupi dosa yang telah pian lakukan itu tadi. Belum beristighfar lagi, hilang sudah dosanya. Itu orang yang berisi hati nurani.
Kalau orang nak ada isi hati nurani sama sekali, ini bermaksiat tuh pada depannya salahnya. Nah makanya rasakan pian, bila pian bermaksiat ada penyesalan, berarti pian masih bisi hati nurani. Hati pian masih termasuk hati yazidu wa yanqusu bil iman, terkadang naik dan terkadang turun dengan keimanan. Nah, insya Allah kita berataan itu. Masih berisi hati kita, masih berisi hati. Mudah-mudahan hati kita tambah bersih. Maka berbeda dengan orang yang tiada zuhud, yakni tamak dengan dunia. Orang yang ada zuhud, tamak dengan dunia, itu berbeda-beda. Beda lawan yang zuhud. Firman Allah Ta'ala, bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan mengutamakan mereka akan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih bagus dari dan kekal. Orang-orang yang ahli dunia ini mengutamakan dunianya diutamakan, diutamakan. Padahal tahunya di akhirat itu kekal. 1 hari di dunia sama 1000 tahun di akhirat. Tahu aja. Adalah yang tahu yakin di sini hidup seumuran adalah. Sadarlah kita ini pada kematian. Kita belajar berpikir dan bertafakur malam ini. Sadarlah kita ini pada kematian. Inggih guru aja sadar. Sadar kalah. Karena maka dunia aja masih dihimati yang dicari. Kalau dunia dicari untuk akhirat itu bagus. Tapi kalau dunia dicari untuk bermegah-megahan itu kurang bagus. Dan bersabda Rasulullah, izhad bid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhud adalah di dalam hati letaknya, tetapi tergambar di luar hati seperti tiada terlalu mengumpulkan harta dan mengejar pangkat dan kedudukan, bahkan berjauh ia darinya. Maka arti yang di atas izhad fid dunya, zuhud tidak melawan dunia. Yang tapi dunia aja dicari, yuhibbukallah, maka Allah mencintai kamu. Wazhad fima fi aidin nas, zuhud kamu di hadapan manusia, yuhibbukan nas, maka kamu akan dicintai manusia. Zuhud dari dunia dicintai Allah, zuhud dari manusia dicintai manusia. Zuhud dari manusia itu apa? Jangan berharap lawan manusia. Itu nah. Jangan tapi mengeluh lawan orang. Menghendak orang itu datang kalau ada kita. Bagus kalau ada kita, jangan tapi mengeluh. Sedikit mengeluh, itu semakin banyak mengeluh dengan manusia, maka manusia semakin jauh dari kita. Itu dalilnya izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah cinta padamu, dan zuhudlah kamu pada manusia, maka manusia akan cinta padamu. Tetapi orang yang kaya atau berpangkat atau masyhur namanya, bukan mesti dia tiada zuhud. Orang yang kaya, orang yang berpangkat, orang yang tinggi ilmunya, bukan mesti tiada zuhud. Artinya orang kaya ada zuhud, tidak boleh dikatakan seperti itu. Orang berpangkat bukan orang zuhud, tidak boleh dikatakan seperti itu. Bahkan hasil bagi mereka zuhud seperti Sulaiman alaihissalam. Ia seorang nabi dan raja dan orang yang terkaya. Dan para sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya, dan para tabi'in seperti Sayyidina Hasan al-Basri, ya kan? Atau di bawah mereka seperti Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Aidrus. Dan hasil tiada zuhud kepada orang yang fakir miskin, karena di dalam hatinya ada hubud dunia dan tamak. Jadi intinya zuhud itu hendaknya di hati. Orang sugih namun kada cinta dengan dunianya. Zuhud. Orang miskin namun cinta dengan dunia. Ada zuhud. Kayak kisah apa? Datang ke orang alim, hendak berguru, hendak mencari orang yang ahli zuhud. Datang ke orang alim, ternyata orang alim sugih benar. Keramiknya aja, marmernya itu nang diulah antara dua macam aja, zamrud lawan yakut. Keramiknya zamrud itu nang halus kayak koko kelingking, itu harganya 1 jutaan, tapi
Ini keramiknya yang dulu zamrud dan yakut. Harga keramiknya aja sakaping urusan miliaran. Harga keramiknya aja aku juga ada jadi berguru lawan inya anu orangnya kada zuhud. Dia jadi nak cari guru miskin nya. Ujar guru kadang ngolok sini dulu ikam. Aku ini jar guru zuhud benar. Justru ikam nak ada zuhud. Kenapa? Kenapa guru mengata itu? Aku jar ikam tadi datang ke sini. Bawa sandal capal ikam tebulirin sakit hati ikam, sandal hilang sakit hati ikam. Kenapa? Karena ikam merasa sandal ataupun ikam. Guru aja pas benar, Pak cocok aja ada sandal sini. Sandal tadi hilang. Ada aku aja guru, nih nang luas berataan nih sebiji keramik ini harganya miliaran dari aku kan merasa mau ikam hendak bawa beli, ngalih kan. Aku kan peduli. Ayo, jadi orang kaya belum tentu tidak zuhud, orang miskin belum tentu zuhud. Tergantung hati masing-masing mereka. Sayyidina Umar sugih, Sayyidina Abu Bakar sugih, Sayyidina Utsman sugih, mereka zuhud. Imam Hasanul Basri sugih, Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Idrus sugih, tapi mereka zuhud beradaan. Guru Sakongko sugih, tapi mereka zuhud. Karena tidak ada cinta dunia dalam hati mereka. Maka zuhud sangat penting bagi hamba yang berjalan kepada Allah. Karena dunia termasuk penghalang. Maka jalan keluarnya adalah sifat zuhud kepada dunia. Karena dunia dan akhirat seperti dua yang bermadu. Dan seperti arah kiri dan kanan. Dunia akhirat ini suatu arah yang berbeda. Dunia misalnya ke barat, ke timur. Ada mau bertemu dunia dan akhirat ini ketika pian pertemukan pasti berontak. Bukan di sini kayak orang bermadu aja lah teh. Seperti dua yang bermadu. Nah ada ya kalau tulisannya kayak orang bermadu. Berarti sejatinya orang bermadu itu kalau ditamukan berperacak ya kan. Nah tulisannya ada ya Bang. Sapalih ada ejun hakon. Jadi apa namanya? Zuhud dunia dan akhirat tidak bisa ditemukan. Kalau pian ahli dunia bepadah zuhud tapi cinta dunia, maka zuhud tidak akan datang. Tapi kalau pian kaya, hati pian memang bersih, maka pian tetap menjadi orang yang ahli zuhud. Tandanya itu tadi, bila inya kehilangan, kada sakit hati. Bila inya datang, pikirannya hendak bersedekah. Ada kita ini niatnya aja pandirnya, aku aja mau sugih jadi sedekah harus nih pandirnya, coba sugih amun lah jadi sedekah. Mudah-mudahan berkah beradaan. Mudah-mudahan diterima Allah amal kita ini beradaan. Alamat-alamat sifat-sifat zuhud di antaranya, jadi ada tanda-tandanya orang zuhud. Tanda-tanda orang yang zuhud di antaranya mudah-mudahan panjang umur membukain aja di PSD. Panjang umur membukain aja nyaman tahu. Mudah-mudahan diberkahi Allah Taala beradaan.